kita berbicara mengenai fokus, yaitu gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Apa maksud dari perumpamaan ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Disebut gadis yang bijaksana. Bijaksana dengan pintar itu sangat beda, ya. Sangat beda di dalam sikap kelakuan. Saya ambil dari beberapa konsep yang disebutkan oleh Mary Riana, tapi saya sebut dua saja. Dia mengatakan ada perbedaan antara orang pintar dengan orang bijak. Mary Riana mengatakan bahwa orang yang pintar itu mengandalkan logika dalam mengambil putusan, kepintarannya, kemampuannya. Sedangkan orang bijaksana adalah mengambil keputusan dengan logika, perasaan, dan intuisi. Selain itu, yang kedua, dikatakan bahwa orang pintar itu selalu merasa benar, sulit menerima pemikiran orang lain yang berbeda. Tapi kalau orang bijak adalah bisa menerima perbedaan, toleransi yang tinggi, sadar setiap orang berbeda. Salah satu tokoh yang sangat bijak yang kita tahu adalah Salomo. Tuhan pernah berikan dia bijaksana untuk kemudian bisa memutuskan antara pertikaian dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Kemudian akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Salomo, karena Salomo ada hikmat bijaksana daripada Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar mengenai perempuan gadis yang bijaksana. Apa yang dilakukan ini itu bijaksana. Apa yang diperbuatnya itu bijaksana. Itu kemudian bantu akan kehidupannya, masa depannya. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan sesal dahulu pendapat, sesal kemudian tidak berguna. Apa artinya? Pikirkan sehabis baik sebelum berbuat sesuatu, sebelum engkau menyesal. Pikirkan dulu dengan seksama baik-baik apa yang akan Anda lakukan supaya Anda tidak menyesal. Dan itu adalah ciri orang bijaksana. Kita melihat kisah ini diceritakan oleh Yesus pada waktu itu, tradisi pernikahan mengenai kerajaan Allah, kemudian diceritakan mengenai 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh yang mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki. Kita tahu bahwa tradisi pernikahan itu banyak acaranya, banyak aturannya. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Mempelai laki-laki itu selalu disambut oleh para teman-teman, orang-orang khusus daripada mempelai perempuan. Dan kita menemukan catatan Alkitab mengatakan bahwa ada 5 wanita, gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Mereka masing-masing juga diberi tugas untuk menyambut kedatangan daripada mempelai laki-laki. Tapi dikatakan bahwa 5 gadis yang bodoh itu membawa minyak, dan ada juga minyak di buli-bulinya. Tapi 5 gadis yang bodoh itu hanya ada minyak di pernikahannya dan tidak membawa persiapannya. Sehingga ketika mempelai itu akan datang, ketika orang berteriak, mempelai datang tengah malam. Ketika mereka 5-5-nya tertidur, maka 5 gadis yang bodoh itu minta supaya dibagikan minyak. 5 gadis yang bijaksana itu berkata, kami tidak bisa berikan kepada Anda. Karena kalau kita berikan, Anda dan saya sama-sama kekurangannya. Sehingga 5 gadis yang bodoh itu kemudian pergi mencoba mencari minyak supaya mereka bisa masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Ketika mereka menemukan minyak itu dan mereka kembali, ternyata mempelai sudah datang, pintu sudah ditutup, dan 5 gadis bodoh ini tidak bisa masuk ke dalam pesta perjamuan yang diadakan pada waktu itu. Hanya 5 gadis bijaksana itu yang diundang masuk, yang bisa masuk karena mereka mempunyai minyak dan mereka mempunyai persiapan yang baik. 5 gadis yang bodoh itu, mereka mengetuk pintu, mereka tidak bisa masuk, dan dikatakan, saya tidak mengenal engkau. Dari kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, saya mau mengajak kita melihat beberapa hal, Bapak Ibu, dari kisah perumpamaan ini. Yang pertama, dari kisah ini mau mengajak kita, setiap anak Tuhan, Anda dan saya, harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Anda dan saya harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena dalam kisah ini, perumpamaan ini menjelaskan ke 10 gadis ini. Mereka yang punya minyak, yang tidak punya minyak dibuli-buli. Mereka yang bijaksana maupun yang bodoh dikatakan. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga. Mempelainya lama tidak datang. Mungkin karena ada urusan dengan mertua laki-laki, mungkin ada urusan yang lain, sehingga dikatakan mempelai laki-laki itu tidak datang-datang juga. Padahal mereka yakin, padahal mereka tahu mempelai itu akan datang, tapi mereka tunggu dan mereka berpikir tidak datang. Dan dikatakan mengantuklah mereka semua lalu tidur. Perhatikan, yang mengantuk, yang tertidur bukan hanya gadis 5 yang bodoh itu, tapi 5 gadis yang bijaksana itu pun mereka semua tertidur. Mereka semua tertidur. Pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penggambaran sebenarnya ilustrasi ini mau menjelaskan juga kepada Anda dan saya bahwa kadangkala gereja Anda dan saya itu tertidur di dalam kerohanian ketika penantian yang lama menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebanyakan orang tertidur. Apa maksudnya tertidur? John Calvin menjelaskan bahwa tertidur itu adalah mereka sibuk dengan kebiasaan sehari-hari, kepekerjaan sehari-hari. Dan saya mau mengajak kita melihat, tertidur di sini juga bisa mengandung pengertian kerohanian kita tertidur. Kita tidak mawas lagi, kita tidak waspada lagi, dan melihat bahwa kita akan hidup terus di dalam dunia ini. Enggak, satu saat nanti dunia ini akan berakhir. COVID-19 mengingatkan kita bahwa dunia ini sudah tua. Kita ada di pintu akhir zaman. Saatnya mempelai itu akan datang, Bapak Ibu. Kita perlu mempersiapkan diri. Saatnya Anda bangun, saatnya saya bangun, saatnya gereja bangun, daripada tidur yang selama ini begitu lama dan tidak mempersiapkan diri. Ada satu kalimat yang baik yang saya mau ucapkan. Going to church is good. Coming to Christ is better. Pergi ke gereja itu bagus, tapi lebih baik lagi Anda datang kepada Kristus. Being baptized is good. Being born again is better. Dibaptis itu bagus, tapi lebih bagus lagi Anda lahir baru. Giving money is good. Giving your heart to Jesus is better. Berikan uangmu itu bagus, tapi lebih bagus lagi Anda berikan hatimu kepada Yesus. Being religious is good. Knowing Christ as Savior and Lord is better. Menjadi orang yang beragama itu bagus, tapi lebih baik lagi kalau Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari kisah perumpamaan 5 gadis yang bijak dan bodoh ini, kita belajar yang kedua adalah Tuhan Yesus pasti datang kembali untuk kedua kali. Saya ingatkan kembali kepada Anda gereja, Tuhan Yesus pasti datang kembali yang kedua kali. Dia sudah lahir dalam kelahirannya, kematiannya. Kita semua memperingati akan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga hari Kamis yang lalu. Nah, hari ini di dalam kita mengingat akan kenaikan Yesus yang kedua kali, saya mau mengingatkan kita bahwa Yesus yang naik itu akan datang kembali yang kedua kalinya. Itu pasti akan terjadi. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan pada waktu tengah malam, ketika mereka semua tertidur, ketika tidak ada yang berjaga-jaga lagi, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia, mempelai datang, mempelai datang. Teriakan itu mengingatkan, membuat semua orang bangun. Dan wanita yang bijak, wanita yang bodoh itu yang tadinya tertidur, mereka juga kaget karena mereka mendengar suara mempelai datang, mempelai datang. Hari ini Bapak dan Saudara sekalian, saya adalah suara yang juga mengingatkan kepada Anda. Suara di tengah malam itu, ketika semua orang tertidur, gereja tertidur, Anda tertidur, semua orang tertidur dan kerohaniannya. Hari ini saya mau berteriak, mempelai datang. Yesus akan
datang. Itu pasti. Karena dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 dikatakan, Aku datang segera. Iya, Aku datang segera, kata Yesus Kristus. Suara itu berbicara hari ini untuk Anda dan saya. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam perumpamaan kisah 5 gadis bijak dan bodoh ini, bukan saja mengingatkan kita bahwa kita perlu mempersiapkan diri, bahwa Yesus pasti datang. Yang ketiga, hanya iman yang dapat membawa seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya iman yang bisa membawa seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Seakan-akan perkataan ini ada perkataan egois. Kenapa sih nggak mau sharing? Padahal kamu ada juga minyak di buli-buli. Itu kondisinya Bapak Ibu. Masing-masing mereka perlu mempersiapkan minyak untuk diri mereka sendiri. Diri mereka. Sehingga ini tidak bisa dibagi sebenarnya. Ini tidak bisa diberikan sebenarnya. Karena kalau diberikan itu nggak bisa. Tidak bisa. Berbahaya. Karena semua orang akan mati. Makanya dikatakan saya tidak akan berikan. Karena memang tidak bisa dibagikan. Minyak ini tidak bisa dibagikan. Makanya 5 gadis bodoh itu pergi mencari minyak. Dan kemudian supaya mereka bisa mendapatkan minyak. Dan masuk ke dalam pesta pernikahan itu. Tapi mereka terlambat. Karena pintu sudah ditutup. Mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Apa sih itu minyak? Minyak adalah lambang iman kepada Yesus Kristus. Minyak itu adalah iman. Iman itu tidak bisa kemudian kita ikutkan dengan orang lain. Mentang-mentang papanya Kristen, anaknya pasti masuk surga. Enggak. Setiap orang, pribadi lepas pribadi, harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mempersiapkan diri, minyaknya itu, imannya itu kepada Tuhan. Makanya iman itu harus dipersiapkan. Jika Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Adakah iman di dalam bumi ini? Iman itu harus dimiliki oleh setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jikalau engkau pergi mencari iman yang lain, engkau mengira engkau mendapatkan minyak penuh, tapi itu bukan iman yang sesungguhnya. Engkau tidak akan bisa masuk ke dalam pesta perjamuan anak kawin itu. Karena hanya iman yang sesungguhnya, yang sudah dipersiapkan untuk menyambut mempelai, untuk menyambut Yesus Kristus yang datang kedua kali, itu yang baru bisa masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Saudara sekalian, saya mau cerita mengenai kakak saya. Kakak saya kedua ini, itu orangnya luar biasa, sangat mencintai Tuhan. Ketika dia bertobat, dia ke gereja, dia dibaptis, dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika dia percaya Tuhan itu, imannya kuat. Tapi ternyata dia menikah dengan seorang yang tidak Kristen, kakak ipar saya itu. Tidak ke gereja. Di dalam keadaan seperti itu, kakak saya dia tetap berdoa agar iman itu boleh sampai kepada suaminya, agar suaminya juga boleh percaya kepada Tuhan, agar suaminya boleh mengenal Tuhan. Dan ternyata di dalam karya Tuhan yang begitu indah, suaminya akhirnya kemudian pergi ke Israel, ke Gunung Sinai. Ceritanya dia akhirnya bisa membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, iman kakak saya ini akhirnya bisa membawa suaminya percaya kepada Tuhan, bisa membawa keluarganya, anak-anaknya percaya kepada Tuhan.
Karena kakak saya tahu bahwa hanya iman inilah yang bisa membawa orang masuk ke dalam surga. Kakak saya tidak ingin masuk ke surga segini. Dia rindu suaminya dicintai ini juga bisa percaya kepada Tuhan, anak-anaknya. Maka masing-masing mereka punya minyak dalam hati mereka, percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, coba lihat di dalam keluargamu, apakah di antara mereka ada yang masih belum punya minyak, yang belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beritahu mereka untuk mempersiapkan diri, untuk boleh punya minyak, supaya ketika mempelai itu datang, setiap orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bisa masuk ke dalam pesta pernikahan itu, dan bersuka cita bersama-sama. Sudahkah Anda mempersiapkan diri? Sudahkah engkau sadar bahwa Yesus akan datang pada waktunya? Dan ingatlah, hanya iman yang bisa membawa Anda ke surga. Iman itu, mari kita ceritakan, kita sharingkan, supaya banyak orang boleh ikut bersama-sama dengan kita mengikuti pesta perjamuan anak domba itu.